Saat itu sirine berbunyi di kantor damkar. Para petugas damkar pun bersiap-siap berangkat menuju lokasi kejadian untuk melakukan penyelamatan. Tiba di lokasi ternyata ada seorang gadis yang ingin bundir karena frustasi akibat kehilangan pekerjaan dan bertengkar dengan orang tuanya. Seo-jun mencoba membujuk dengan halus gadis tersebut untuk turun tapi ia menolaknya. Ia kecewa karena bosnya telah menghancurkan hidupnya dan semua orang termasuk orang tuanya menyalahkannya. Seo-jun pun terus membujuk gadis tersebut dengan mengatakan bahwa ia pun bernasib sama dengannya. Tapi percayalah tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Mereka sayang dan peduli tapi cara mereka mengungkapkan kadang sedikit kasar karena keterbatasan pendidikannya. Sang gadis pun terdiam mendengar penjelasan Seo-jun tersebut. Ia pun mulai mengurungkan niatnya dan mulai berjalan ke arah Seo-jun tapi tiba-tiba ada seseorang yang kembali mengejek dirinya. Kemudian ia pun melompat tapi tiba-tiba Seo-jun langsung terjun menyelamatkan gadis tersebut. Akhirnya gadis itu selamat dan Seo-jun pun tampak marah kepada orang yang telah mengejek gadis tersebut tadi. Saat itu akhirnya Song-yan mulai mengajak Seo-jun untuk berbicara. Ia meminta maaf karena sudah berkata kasar pada Seo-jun. Begitu juga dengan Seo-jun, akhirnya mereka kembali berhubungan baik. Tak hanya itu Seo-jun juga memberikan semangat kepada sahabatnya itu karena ternyata Song-yan merasa khawatir dengan hidupnya sendiri. Kemudian Song-yan menegaskan apapun keputusan dan kemanapun Seo-jun pergi dia akan tetap menjadi rekan terdekatnya. Kemudian Seo-jun terlihat sedang berada di ruangan penghargaan damkar. Ia bangga saat melihat begitu banyak penghargaan yang didapat selama ia menjadi instruktur. Tak lama ia mendapatkan pesan dari gadis yang telah ia selamatkan saat ingin bundir beberapa hari yang lalu. Gadis tersebut mengucapkan terima kasih, ia sangat terharu saat masih ada orang yang peduli menyelamatkannya. Mulai sekarang ia tidak akan melakukannya lagi. Seo-jun pun merasa sangat senang mendengar hal itu. Kemudian Seo-jun menelpon tunangannya, ia minta kepada tunangannya tersebut untuk sabar menunggunya. Ia berjanji 1 tahun lagi akan kembali tapi tiba-tiba tunangannya tersebut memutuskan hubungan karena menurutnya Seo-jun lebih sayang karir daripada dirinya. Seo-jun pun tampak sedih dan kecewa. Beberapa hari kemudian, Song-yan dan yang lainnya sedang mengikuti pelatihan. Di sana mereka diberi beberapa bekal pelatihan teori dan teknologi dari seorang mahasiswa berprestasi dari Universitas Sains dan Teknologi yang bernama Jiang Yu. Jiang Yu terlihat sangat pintar dan berwibawa, tetapi tak kalah dengan Song-yan. Ia tak segan-segan memberikan sanggahan terhadap pernyataan Jiang Yu yang dianggapnya keliru. Bahkan mereka menjadi sedikit berdebat dan apa yang dikatakan Song-yan sangat diapresiasi oleh para rekan-rekan yang lainnya. Setelah itu Song-yan menemui atasannya. Ia meminta agar atasannya itu menyetujui permohonan pindah yang diajukan oleh Seo-jun. Tetapi alangkah terkejutnya Song-yan ternyata Seo-jun tidak pernah memberikan surat permohonan pindahnya kepada atasannya tersebut. Di sisi lain tim damkar kembali menjalankan tugas mereka. Kali ini terjadi kebakaran di beberapa toko. Mereka pun tanpa takut menyelamatkan para korban dan berusaha memadamkan api. Tapi naas bagi Seo-jun ia terjebak di dalam toko yang terbakar. Song-yan yang tidak ikut dalam misi penyelamatan itu saat mengetahui kabar tersebut ia langsung bergegas menuju rumah sakit. Ia sangat terpukul ketika mengetahui lengan Seo-jun sudah tidak bisa digunakan lagi. Melihat kondisi Seo-jun ia tidak bisa menahan air matanya. Tangisan Song-yan itu pun membuat Seo-jun terbangun. Seo-jun malah mencoba memperlihatkan jika ia baik-baik saja dan menenangkan Song-yan. Kesedihan yang Song-yan rasakan tidak bisa ia bendung. Seo-jun kembali mengingat saat-saat ia memarahi Seo-jun. Ia pun sangat menyesal atas perbuatannya itu. Pada scene yang berbeda Sukin sedang menangani pasien yang mengalami luka bakar. Si Jia sangat mengasihani nasib si pasien tersebut karena sebelum tragedi menimpa dirinya ia memiliki wajah yang sangat cantik. Di sisi lain Seo-jun terus berusaha memperlihatkan jika ia baik-baik saja. Namun Song-yan dengan cepat langsung membantunya. Song-yan masih memperlihatkan kesedihannya di depan Seo-jun. Begitu juga dengan Seo-jun. Saat itu Song-yan merasa sangat bersalah pada Seo-jun, apalagi keadaan Seo-jun sudah sangat memprihatinkan. Tetapi Seo-jun terus saja berusaha terlihat baik-baik saja dan menenangkan Song-yan.
Beberapa hari kemudian, para anggota damkar sedang melaksanakan upacara. Soujun juga ikut bersama mereka. Saat itu adalah hari terakhir Soujun menjadi instruktur damkar karena ia yang sudah akan pensiun. Tangis Soujun pun tak bisa dibendung pada saat upacara pemberhentiannya tersebut.